warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat jagat dimanapun anda berada, semua dalam keadaan sehat ya, dilimpahkan rezekinya dan tidak ada kekurangan satu apapun, selalu disayang oleh Tuhan Yang Kuasa. Oke kawan-kawan, kita akan melanjutkan kisah Gatholoco. Ngaji serat Gatholoco Pupuh 2. Hakikat kelamin sebagai media evolusi ruh. Sosok Gatholoco memang aneh. Mereka yang punya kesadaran batin memang terkesan dan aneh. Mereka mampu memandang sesuatu yang dianggap sebagai tabu sebagai sesuatu yang berhasil bernilai spiritual. Nama Gatholoco sendiri sudah menyoratkan sesuatu yang tabu. Gato atau gatel bermakna alat kelamin. Kata tersebut adalah kata yang kasar dalam bahasa Jawa. Sering kali jika orang Jawa marah, dia akan mencaci dengan menggunakan kata tersebut. Sedangkan loco bermakna aktivitas mengocok alat kelamin, baik dalam onani, masturbasi, ataupun ketika berhubungan seksual. Nama Gatholoco punya arti yang sangat vulgar, kelamin yang dikocok. Dan kata itu yang dipilih oleh pengarang serat ini sebagai nama tokoh utamanya. Ketika seseorang mendengar nama tersebut, dia mungkin akan visualisasikan sebagai kegiatan seksual yang dianggap tabu untuk ditampilkan di depan publik. Itu pula reaksi ketiga kiai yang tengah bertemu Gatholoco. Sebagai penjaga gawang moral dan panutan spiritual, reaksi yang ditunjukkan ketiga kiai tersebut wajar. Namun memang kepada mereka kevulgaran dan kenakalan itu sengaja ditunjukkan oleh Gatholoco. Sosok nyeleneh ini rupanya tengah muak dengan pendangkalan spiritualitas atau proses pendangkalan spiritual masyarakatnya. Sengaja dia hendak mengajak masyarakat untuk memahami spiritualitas dari sisi lain, sisi yang tak hanya dibatasi ujaran-ujaran dalam kitab suci. Gatholoco hendak memperkenalkan bahwa segala hal yang ada di dalam diri manusia bisa bernilai spiritual. Segala hal yang ada di dalam diri manusia adalah ilahi. Seharusnya sebagai praktisi spiritual, pemahaman ini sudah sangat dimengerti. Manusia yang terdiri dari tiga bentukan badan fisik atau jasad, atau raga, badan halus atau nafs atau sukma, dan badan sejati atau ruh atau atma, memang tercipta dari fenomena pancaran sperma akibat aktivitas pengocokan alat kelamin. Dalam istilah kejawen, raga disebut dinding jalal aran hijab, dinding agung yang disebut hijab. Hijab bermakna penghalang atau tabir atau tirai. Dalam ajaran jiwa Buddha, istilah itu disebut tulang sariro. Dalam tasawuf, istilah itu secara umum cukup disebut jasa. Adapun badan halus dan kejawen disebut damar aran kandil yang bermakna pelita bernama kandil. Kandil bermakna sama dengan pelita. Dan sesotia aran darah yang bermakna mutiara bernama darah. Dalam ajaran Siwa Buddha, istilah itu disebut sukma sariro. Dalam tasawuf secara umum, istilah itu cukup disebut nafs yang artinya personalitas. Badan sejati dalam istilah kejawen disebut kayu syajaratul yakin, berasal dari bahasa Arab al-hayu syajaratul yakin, sang hidup sebagai pohon atau akar keyakinan utama. Atau cukup disebut kang gawe urip, yang membuat jasad manusia beraktivitas. Dalam ajaran Siwa Buddha, istilah itu disebut atma sariro. Dalam tasawuf secara umum, istilah itu cukup disebut ruh. Dalam ajaran Kristiani, istilah badan fisik dan badan halus disebut dalam tataran daging. Badan sejati disebut roh kudus. Di tataran materi, proses terbentuknya badan fisik dan badan halus terlepas dari peristiwa terpancarnya sperma dalam rahim sebagai puncak sebuah aktivitas seksual. Tak jauh beda dengan dataran imateri, mewujudnya badan sejati, roh atau atma, dan seluruh semesta ini tak terlepas dari peristiwa yang dahsyat, pancaran cahaya ilahi. Tasawuf mengenalnya dengan nama Nur Muhammad. Kejawen mengenalnya sebagai Kang Muribi yang memberi kehidupan, atau juga Nur Muhammad. Siwa Buddha mengenalnya dengan istilah Sada Shiva atau Purusa. Sedangkan Kristianitas mengenalnya sebagai Allah Putra. Sang sumber adalah sumber dari segala sumber hidup ini atau urip atau hidup.
itu sendiri. Tasawuf menyebutnya Allah, kejawen menyebutnya urip, jiwa Buddha menyebutnya Brahman atau roh, Parama Shiva. Kristianitas menyebutnya Allah Bapa, semuanya merujuk kepada Dia yang melampaui segalanya. Mengatasi segalanya tidak diketahui apa sesungguhnya Dia mengatasi segala pribadi, sempurna yang murni dan sebagainya, yang pada suatu hari berkehendak mempersempit kemutlakannya. Proses ini dinamai dosa atau kesalahan. Sebuah dosa yang memang disengaja olehnya, sang sumber yang mempersempit kemutlakannya lantas menakan sifat maha ada, maha kuasa, maha agung, maha suci dan sebagainya. Bersamaan dengan proses dia mempersempit kemutlakannya, terciptalah bayangannya yang dikenal dalam tradisi Siwa Buddha dengan istilah prakrti. Pra sebelum kerti membuat. Prakrti inilah cikal bakal materi seluruh alam semesta. Dalam prakrti lahirnya maya, ilusi atau hijab tirai serta semesta ini. Maya meliputi semesta dan semesta telah tertutup dari kesejatian. Maya mengandung unsur negatif dan positif semesta. Maya inilah yang sesungguhnya dalam tradisi agama Timur Tengah disebut penghulu malaikat sekaligus iblis itu sendiri. Bahan-bahan positif dari maya yang telah membentuk badan halus dan badan kasar manusia dengan unsur positifnya, inilah yang disimbolkan sebagai malaikat penjaga manusia. Sedangkan bahan-bahan negatif maya yang telah membentuk badan halus dan badan kasar manusia dengan unsur negatifnya disimbolkan sebagai setan penggoda manusia. Unsur positif alam di dalam maya itulah penghulu malaikat, unsur negatif alam di dalam maya itulah iblis. Segala hal di dalam badan halus dan badan kasar kita yang menunjang ke arah kesejatian itulah malaikat pendamping kita. Segala hal di dalam badan halus dan badan kasar kita yang senantiasa mengganggu kita berjalan di jalan kesejatian itulah anak-anak iblis yang disebut setan. Malaikat tercipta dari cahaya, iblis tercipta dari api, cahayanya dan api tidak bisa dipisahkan. Melalui pancaran energi dari cahaya ilahi Nur Muhammad atau Purusa atau Allah Putra kepada prakrti muncul tak terhitung banyaknya roh atau atma sebagai percikan-percikan atau tetesan-tetesannya. Cahaya ilahi dan prakrti muncul dari sang sumber sebagai perwujudan murni, sedangkan maya muncul dari prakrti sebagai bayangannya yang tidak murni. Badan sejati muncul sebagai tetesan murni dari cahaya ilahi, sedangkan badan halus dan badan fisik tercipta dari prakrti. Dan proses ini diulang kembali dalam bentuk aktivitas badania antara laki-laki dan wanita yang dinamai sangama. Tatkala penis makhluk jantan harus dikocok di dalam vagina makhluk wanita agar terpancar sperma yang penuh berjuta-juta bibit kehidupan roh atau atma ke dalam rahim. Proses sengama adalah proses pematangan agar roh atau atma benar-benar dibungkus oleh badan halus dan badan fisik di dalam kandungan seorang wanita selama 9 bulan 10 hari. Nama Gatoloco boleh terkesan jorok atau purno, tetapi dari Gatoloco lah seluruh kehidupan tercipta. Maka sesungguhnya benarlah apa yang dikatakan Gatoloco, bahwa nama yang dipakainya adalah nama rahasia yang mulia. Sosok Gatoloco adalah sosok yang resah melihat pendangkalan spiritualitas yang sudah terjadi secara akut. Sosok Gatoloco berusaha mengangkat kesadaran lama, kesadaran luhur tentang betapa ilahi alat kelamin manusia. Gatoloco hendak berbicara tentang filsafat lingga yoni yang dulu sangat dipahami leluhur Jawa dan ini sudah sedemikian terpinggir. Sebagai cambuk, Gatoloco bahkan memperkenalkan dua namanya yang lain, barang kinise dan barang pangkelusan. Keduanya mempunyai arti yang sinonim dengan Gatoloco. Barang kinise bermakna barang yang sering digosok-gosokkan, sedangkan barang pangkelusan bermakna barang yang sering dihaluskan, tentunya dengan cara kocok. Kesadaran seorang Gatoloco mampu memahami bahwasanya cikal bakal kehidupan manusia dan beberapa makhluk yang mulai berkembang kesadarannya pasti melalui pancaran sperma ke dalam rahim. Lebih tinggi dari itu, kesadaran seorang Gatoloco juga memahami bahwa semesta raya ini pun tercipta dari pancaran energi cahaya ilahi ke dalam kandungan prakrti. Proses ini adalah sebuah proses yang sakral dan suci. Jadi sangatlah tidak patut jika aktivitas seksual hanya digunakan untuk mengejar sensasi kenikmatan badani belaka.
Manusia seperti Gatholoco hanya akan mengocok penis atau vagina demi memberikan jalan bagi kelahiran kembali para roh atau atma yang hendak melanjutkan proses evolusinya di dalam manusia. Manusia yang bukan seperti Gatholoco hanya akan melakukan pengocokan penis dan vagina demi kenikmatan badani. Itulah beda antara kesadaran Gatholoco dengan yang bukan. Gatholoco menyadari bahwa siapapun yang meningkatkan kesadarannya berhak menyandang predikat sebagai lanang sujati atau lelaki sejati atau wadon sujati, perempuan sejati. Pada tembang di atas arti lanang sujati telah diuraikan oleh Gatholoco, siapapun lelaki yang memahami kemuliaan proses penciptaan melalui penisnya, sebuah proses vital yang menjadi mata rantai perjalanan panjang evolusi jiwa, proses yang mampu menarik kembali atma atau roh dari ranah kematian menuju kehidupan kembali atau reinkarnasi, proses berkesinambungan untuk menjadi penyebab bangkitnya atma atau roh agar kembali berjuang di tengah kehidupan demi melanjutkan proses peningkatan kembali kesadaran, demi melanjutkan proses peningkatan kembali kesadaran mereka melalui tempahan badai dualitas duniawi. Maka ia layak menyandang predikat lanang, dan kalau perempuan ia berhak menyandang predikat wadon. Selama kita belum memahami kemuliaan dan pentingnya proses ini, sesungguhnya kita belumlah pantas disebut lanang atau wadon. Kita hanyalah spesies makhluk hidup yang melakukan aktivitas seksual tanpa kesadaran. Kita belumlah manusia. Gatholoco mengartikan kata sujati dengan ingsun urip tan neja mati, aku yang hidup tak dapat mati. Siapakah itu? Dialah ingsun atau aku. Siapakah ingsun? Aku ini tak lain adalah atma atau roh kita. Atma atau roh tidak diciptakan oleh siapapun. Atma atau roh adalah percikan Brahman dalam definisi Weda atau hembusan nafas, Allah dalam definisi Al-Quran, atau citra Allah dalam definisi Injil dan Taurat. Atma atau roh adalah bagian langsung dari Brahman atau Allah atau Bapa. Tidak ada yang menciptakan roh atau atma, yang diciptakan adalah badan halus, sukma sariro atau nafs, dan badan kasar, stula sariro atau jasad. Lanang sejati bermakna manusia yang memahami kemuliaan proses penciptaan melalui penis atau vagina, yang merupakan lantaran untuk kelahiran kembali para atma atau roh. Pentingnya kesadaran diri. Jikalau aku harus mandi, air tubuhku sudah penuh air. Jikalau aku harus mandi, api dalam badanku penuh api. Jikalau bisa bersih mengucap badan dengan tanah, sudah jelas daging ini berasal dari tanah. Jikalau aku mandi angin, badanku sumber angin, beritaukah padaku apa yang harus dipakai untuk mandi? Ketika guru menjawab, inilah adalah jawaban yang merupakan kritik kepada para agamawan yang terlampau mementingkan syariat atau tata lahir belaka. Begitu syariat sudah ditunaikan, mereka merasa cukup dan sempurna. Gatholoco sengaja memberikan gambaran bahwa air tidaklah cukup untuk menyucikan diri secara menyeluruh. Air hanya mampu menggelontor kotoran lahir. Maka Gatholoco menyatakan apa yang hendak digunakan untuk menyucikan diri ini. Jikalau memakai air, bukanlah badan fisik ini berasal dari unsur air? Jikalau memakai api, bukankah badan fisik ini juga berasal dari unsur api? Jikalau memakai angin, bukanlah badan fisik ini berasal dari unsur angin? Begitu juga jika memakai tanah, bukanlah badan fisik ini pun berasal dari unsur tanah? Keempat unsur yang disebut Gatholoco umum dipahami sebagai pataning nasir atau empat unsur untuk badan fisik manusia: bumi atau pratiwi, tanah atau logam, banyu atau apak atau air, geni atau teja, api atau cahaya, dan angin atau wayu atau angin. Namun sesungguhnya ada satu unsur lagi yang juga sangat vital dalam bentuk badan fisik manusia, yaitu akaso atau ruang. Tanpa ruang tidak akan ada celah dan rongga dalam susunan anatomis badan fisik. Sesungguhnya unsur ruang menempati bagian yang penting, dan ruang yang menurut ajaran Siwa Buddha masih juga dikategorikan sebagai materi benda fisik. Para saintis modern mulai melakukan pengujian untuk membuktikan pernyataan bahwa ruang masih merupakan materi. Semesta ini terus mengembang, terus membentuk ciptaan baru. Kemanakah segala benda ciptaan itu mengambang kalau tidak menuju ruang?
Berarti begitu semesta mengembang maka akan terus tercipta ruang baru. Namun teori yang menyatakan bahwa ruang termasuk dalam unsur vital pembentukan badan fisik tidak begitu bisa dipahami masyarakat Jawa setelah ajaran Siwa Buddha meninggalkan Jawa. Sampai detik ini masyarakat Jawa sudah terbiasa meyakini bahwa hanya ada 4 unsur vital pembentukan badan fisik manusia, yaitu tanah, air, api, dan angin. Akaso atau ruang terlupakan. Masyarakat Bali masih bisa memahaminya. Mereka mengenalnya dengan istilah Panca Mahabhuta, 5 maha unsur makhluk. Penulis serat Gatholoco tidak menyinggung unsur ruang. Mungkin itu disengaja karena sang penulis tengah berdialog dengan masyarakat Jawa pasca keruntuhan Majapahit. Atau mungkinkah sang penulis sendiri tidak mengetahuinya? Bahkan masyarakat Jawa Muslim yang diajak berdialog oleh penulis serat Gatholoco itu hanya mengenal keyakinan bahwa manusia tercipta dari air dan tanah saja. Air masih dianggap sebagai sarana mutlak mencuci. Gatholoco tertawa dan menjawab dengan cerdas, jikalau memang hanya dengan memakai air kita bisa menjadi suci, bukankah lebih baik kita berendam selama 9 bulan, tidak perlu mencari ilmu ketuhanan. Penyuci yang sesungguhnya tak lain adalah tirto, tekad suci hening, air tekad suci yang jernih, sebuah air abstrak yang keluar dari tekad untuk menyucikan dan menjernihkan batin manusia. Itulah air yang bisa menggelontor seluruh kotoran batin. Keberadaan manusia berkesadaran tinggi. Gatholoco menyahut lagi, Atmo atau roh adalah percikan sang sumber. Semesta adalah materi baru yang tercipta dari proses persempitan mutlakan sang sumber. Atmo atau roh adalah percikan, semesta adalah ciptaan. Atmo atau roh berawal dan berakhir, langgeng atau abadi. Semesta mempunyai awal dan akhir, tiada abadi. Karena itu semesta ini disebut pula sebagai dunia fana atau maya pada. Jika Atmo atau roh dan Brahman atau Allah adalah satu kesatuan tunggal, maka seluruh ciptaan ini sesungguhnya adalah milik sang Atmo atau roh juga. Manakala dalam kenyataannya Atmo atau roh kadang-kadang tidak mampu menikmati miliknya sendiri di seluruh semesta raya ini. Itu lantaran Atmo atau roh tersebut tengah terikat dosa-dosa atau buah karmanya. Dosa atau buah karma yang dibuatnya dan harus dinikmatinya sendiri. Jika Atma atau roh telah lepas dari jerat dosa atau buah karma, maka Atma atau roh tersebut akan kembali memperoleh kesadaran purnanya atau kesadaran mutlaknya. Atma atau roh tersebut akan mampu merengkuh kembali segala miliknya tanpa harus dibatasi lagi oleh takdir yang sesungguhnya dia buat sendiri. Seluruh pemikiran, pengucap, ucapan, dan arti tindakan Atmo atau roh sesungguhnya adalah aktivitas pembuatan takdir bagi Atmo atau roh itu sendiri. Jika seluruh pemikir, pengucap, dan arti Atmo atau roh itu cenderung positif, maka Atmo atau roh itu sesungguhnya telah menguntai takdir positif bagi dirinya sendiri. Jika seluruh pemikir, pengucap, dan pakerti Atmo atau roh itu cenderung negatif, sungguhnya Atmo atau roh tersebut telah menguntai takdir negatif bagi dirinya sendiri. Takdir bukan dibuat oleh Tuhan di atas langit sana. Tidak ada malaikat yang bertugas mencatat takdir kita. Yang ada seluruh aktivitas kita yang keluar dari pemikir, pengucap, dan pakerti secara otomatis terekam oleh pakerti, dan prakerti akan menumbuhkan buahnya baik maupun buruk melalui alam, bergantung pada apa yang kita tanam. Malaikat tak lain adalah alam itu sendiri. Buah perbuatan kita tidak harus kembali kepada kita. Siapa yang menanam akan memetik, siapa yang menabur akan menuai balik. Tidak ada orang yang akan menggantikannya. Al-Quran mengungkapkan hal ini dengan sangat indah. Setiap orang akan memikul dosanya sendiri walaupun itu sekecil zarah. Dan jika Atmo atau roh tersebut telah mampu terlepas dari ikatan samsara atau lingkaran penanaman dan penuaian hasil aktivitas yang tiada henti tersebut, sesungguhnya Atmo atau roh itu akan kembali memiliki segala yang ada di semesta raya ini. Inilah maksud Gatholoco. Dan seorang Gatholoco sesungguhnya telah mampu memenuhi segala yang dikehendakinya. Namun apalah arti dunia bagi orang-orang semacam dia? Kesadaran purna yang telah dia capai tidak bisa dibandingkan dengan seluruh nikmat dan gemerlap duniawi. Kesadaran purna lebih gemerlap dan nikmat daripada segala macam gemerlap dan nikmat duniawi.
yang gampang menguap bagi embun di pagi hari. Jika manusia telah mencapai kesadaran purna, maka kasih yang ada di dalam dirinya meluap-luap bagai gelombang samudra. Dia akan terus mendaur ulang segala unsur ekstrim alam yang hendak mengacaukan kestabilan semesta sebagai tempat yang masih harus ada, tempat untuk mendia berevolusi bagi para atmo atau ruh yang masih belum mencapai kesadaran purna. Orang-orang yang telah mencapai kesadaran purna selain terus membantu proses kestabilan semesta, kadang juga akan membimbing atmo atau atmo lain memandu secukupnya dengan tidak meninggalkan kemandirian mereka yang tengah dibimbing. Nabi Haidir Hyang Agastya atau Sang Hyang Semar adalah contoh sosok manusia suci pembimbing ini. Mereka akan menggamati para atma atau ruh yang mulai mampu lepas dari dualitas duniawi dilambangkan dengan angka 1, dan para atma atau ruh yang masih terus terikat dualitas duniawi dilambangkan dengan angka 2. Inilah makna ucapan Gatholoco yang selalu mengamati seluruh atma atau ruh dicatat dalam sastra yang disebut Sastra Salikur Iji atau Sastra 21. Angka 2 melambangkan mereka yang masih terikat dualitas duniawi dan belum saatnya mendapat bimbingan dari manusia berkesadaran purna. Angka 1 melambangkan mereka yang mulai melepas dari dualitas duniawi dan sudah saatnya dibimbing oleh manusia berkesadaran purna seperti Gatholoco. Uraian di atas saya kira sudah cukup jelas. Dengan sedikit penambahan, sosok-sosok manusia berkesadaran tinggi seperti Gatholoco hingga detik ini dan sampai nanti, jika para atma atau ruh masih banyak yang belum terseberangkan dari lautan dualitas duniawi, akan selalu hadir. Jumlah mereka akan berkurang atau bertambah sesuai siklus perputaran zaman. Di zaman kegelapan seperti sekarang ini, jumlah mereka akan semakin berkurang. Banyak dari mereka yang akan melebur dengan sumber abadi. Pada zaman cemerlang kelak, jumlah mereka akan bertambah karena banyak atma atau ruh baru dari zaman kegelapan sedang meningkat kesadarannya. Manusia-manusia suci seperti mereka bukanlah monopoli agama tertentu. Mereka telah lepas dari dualitas duniawi. Status agama A atau B adalah status duniawi. Bagaimana bisa mereka membimbing kita melepaskan diri dari ikatan dualitas duniawi jika mereka sendiri masih terikat dengan status duniawi? Jangan kita ikut bodoh dengan mempercayai sebuah keyakinan bahwa manusia yang telah mencapai kesempurnaan seperti Gatholoco masih juga menjadi milik agama A atau B. Gatholoco menegaskan tanpa adanya manusia berkesadaran tinggi atau manusia ilahi, kestabilan semesta tidak akan tercipta. Jika para sadhu atau manusia sempurna seperti mereka mulai berkurang, dapat dipastikan kekacauan semesta akan terjadi. Pada puncak kekacauan sedemikian itu akan muncul seorang Buddha yang tersadarkan, awatara perwujudan ilahi, Mesias juru selamat, nabi manusia pilihan Tuhan yang akan kembali menstabilkan semesta di akhir zaman kegelapan kelak. Dalam Hinduisme, Kalki Awatara kelak akan turun untuk menghancurkan Asura Kali dan mengakhiri zaman Kali Yuga menuju zaman Satya Yuga kembali. Dalam Buddhanisme, Buddha Maitreya kelak akan turun manakala Dhamma sudah terlupakan. Dalam Kristianitas, Yesus akan turun untuk menghancurkan Lucifer dan mengakhiri dunia lama menuju dunia baru. Saat itulah Armageddon tercipta. Dalam keyakinan Islam, Nabi Isa kelak akan turun untuk menghancurkan Dajjal, Kalki, Maitreya, Yesus, Isa. Apakah mereka pribadi yang berbeda? Spiritualitas adalah candu, bukan anak manusia sesungguhnya, akan tetapi anak iblis, setan berkehasaan, keturunan Memedi atau Wewe. Gatholoco begitu mendengar dirinya disebut sebagai anak iblis, sangat-sangat sakitlah hatinya. Akan tetapi dia diam saja, lantas dia membuka gembolannya, kembali diambilnya klelet sekepal lalu dimakannya sekaligus. Maksud dari minum di dalam sutra disebut tak lain adalah minum minuman spiritual, bukan minuman berwujud fisik yang mengandung alkohol. Seseorang yang terus minum anggur spiritualitas hingga jatuh bangun dan tetap tidak jera untuk terus mereguknya, maka hanya dengan jalan seperti itu dapat dipastikan kesadarannya akan tertempa, terbangun dan terasa.
meminum anggur spiritualitas hingga mabuk, atau dalam bait di atas digambarkan dengan memakan candu spiritualitas sehingga terikat betul dengan keilahian. Kecanduan mencandu sempurnaan adalah syarat mutlak bagi siapa saja yang ingin menggapai kesadaran purna. Masyarakat awam atau dalam istilah tasawuf disebut mukmin, seringkali diucapkan dengan mukmin ngam di setiap sastra Jawa klasik, atau walaka dalam istilah siwa Buddha sudah barang tentu akan heran melihat tingkah laku manusia aneh yang kecanduan spiritual seperti Gatoloco. Mereka akan bertanya-tanya apa yang dimakannya, apa yang ditelannya, hingga dia terlihat begitu gila. Fenomena ini digambarkan secara konotatif dalam adegan di atas. Di sana sosok Gatoloco menelan candu di depan para agamawan sehingga membuat mereka terheran-heran. Seorang Gatoloco akan membuat logika orang awam terjungkir, bahkan mereka yang mengaku agamawan sekalipun akan dibuat kalang kabut. Seorang Gatoloco sangat unik karena dia benar-benar mabuk candu ilahi. Siapapun yang mabuk candu ilahi, kesadarannya akan terayun ke segala arah, bagai palu ilahi yang tanpa ampun menggedor sekat-sekat sempit pemahaman awam tentang syariat. Hal yang dialami seorang Gatoloco akan sulit dipahami oleh mereka yang tidak mau menikmati candu yang sama. Roh atau atma adalah utusan yang rasul sesungguhnya. Seburuk apapun manusia, pasti di hatinya masih menyimpan rasa bersalah, dan rasa bersalah itu berasal dari suara ruh. Inilah yang sering diistilahkan dengan suara nurani. Masih ingatkah kita dengan teriakan Yesus bahwa dia datang bukan dengan hukum Taurat Musa, melainkan dengan hukum roh? Apakah itu tak lain adalah hukum yang berasal dari sukmuara roh atau suara nurani? Masih ingatkah kita sabda Bengawan Manu melalui Bengawan Bergu yang menyatakan bahwa Atma Nastuti, suara Atma adalah hukum tertinggi, bahkan melebihi Weda sekalipun. Lantas, mengapa kita memaksa untuk memperlakukan sebuah hukum jika nurani kita sendiri memberontak? Nurani Anda adalah kejujuran murni. Anda bisa menipu orang lain, Anda bisa menang perkara dengan orang lain, walaupun sebenarnya Anda di pihak yang salah. Namun, dalam kesendirian pasti Anda akan terdengar suara ruh Anda mengatakan bahwa sesungguhnya diri Anda lah yang salah. Ada sesal, ada kasihan, ada rasa bersalah, walau rasa itu kadang kita tepis melalui pembenaran-pembenaran pikiran kita. Jika kita terbiasa menemui suara roh, kita akan menjadi seorang hipokrit. Manusia bisa membohongi manusia lain, tapi sesungguhnya tidak akan ada manusia yang bisa membohongi dirinya sendiri. Melalui meditasi, daya suara roh akan semakin keras terdengar dengan membiasakan sikap kasih kepada sesama, dan daya suara roh akan semakin nyaring. Dan dengan membiasakan diri mengikuti suara tersebut, dapat dipastikan kita telah berada di jalan yang benar. Suara tersebut sebenarnya adalah suara kita yang sejati, yaitu kita yang lepas dari kungkungan kesadaran relatif, pikiran relatif, perasaan relatif, dan memori relatif. Selama ini kita hidup dengan kesadaran pikiran, perasaan, dan memori relatif kita belum hidup di dalam roh. Yesus Kristus berfokus membahas hal ini. Kita selama ini hidup dalam daging, sementara kita sesungguhnya bukanlah daging, kita adalah roh. Siapa yang mengikuti kemauan daging, dia akan hidup di tengah orang-orang mati, yaitu kegelapan dan kesengsaraan duniawi. Terikat proses kelahiran dan kematian tiada henti. Dunia ini berada di bawah kuasa gelap iblis yang tak lain adalah kuasa dualitas maya. Siapa saja yang hidup dalam roh, dia patut bersuka cita karena pembebasan akhir manusia menuju kediaman Bapa, yaitu kerajaan Allah, telah nyata. Inilah maksud Sang Mesias. Weda jauh-jauh hari telah menegaskan bahwa kita sesungguhnya bukanlah kesadaran relatif atau budi, kita bukanlah pikiran manah, kita bukanlah perasaan alhamkara, kita bukanlah memori cinta, kita bukanlah badan fisik, stula sariro. Kita adalah atmo, dan Gatoloco menyatakan bahwa roh atau atmo kita inilah sang utusan yang sesungguhnya, dan sang utusan memerintahnya untuk terus menikmati candu spiritualitas. Semua adalah perwujudannya.
Badan ini milik siapa? Apakah memang milik kita? Lebih jauh, apakah kita memang memiliki hak untuk merasa ada? Gatholoco menyatakan, jika kita merasa memiliki badan ini, maka kita adalah seorang pencuri. Bahkan jika kita merasa ada, merasa berdiri sendiri, merasa memiliki personalitas yang otonom, kita pun seorang pencuri. Mencuri dari siapa? Mencuri dari ketunggalan sejati, sumber abadi, yaitu Tuhan. Seluruh bagian diri kita dan semesta ini adalah perwujudannya. Semua adalah Dia. Tak ada yang berada di luar Dia. Tak ada entitas lain kecuali perwujudannya semata. Kita semua adalah Dia, sumber abadi itu sendiri, dan sumber abadi itu tak lain adalah kita juga. Tak ada yang mendua, sungguhnya semua ada dalam satu kesatuan yang tunggal. Karena pengaruh kebodohan, jatuhnya kesadaran, hijab, kita hidup dalam kesadaran merasa terpisah dan berbeda. Kita sebenarnya tidak ada, kita sebenarnya kosong. Yang ada hanya Dia semesta. Jika kita merasa ada dan pada ujungnya kita merasa memiliki badan dan memiliki personalitas ini, maka kita patut dianggap pencuri. Man arofa nafsahu faqad arrofa rabbahu, man arofa nafsahu fil fana farofa rabbahu bil haqq. Siapa yang menyadari dirinya yang sesungguhnya tidak ada, sungguh dia telah menyadari Tuhannya. Siapa yang menyadari dirinya binasa, sungguh dia telah menyadari Tuhannya yang sejati. Sarwam kalidam barahma, seluruhnya tak lain adalah Tuhan. Namun kesadaran semacam ini harus dicapai melalui laku spiritual yang tak kenal menyerah. Dari pernyataan pancingan yang sengaja dilontarkan Gatholoco kepada ketiga kiai di depannya, dia bisa menyimpulkan bahwa tiga kiai tersebut belum memiliki pemahaman ke arah itu, apalagi memiliki kesadaran tersebut. Semoga bisa menjadi bahan perenungan bagi kita semua dan bermanfaat. Begitulah wahai sahabat jagat, serat Gatholoco buku kedua. Nantikan episode berikutnya. Jangan lewatkan, jangan lupa like dan subscribe. Saya Lananging Jagat pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.